Iya, memang reimagining literacy ini kan sekarang dimaknai dalam arti yang lebih luas ya. Bukan kita membayangkan literasi seperti yang kita maknai dulu ya. Karena sekarang ini literasi itu ada di banyak aspek, ada di bidang digital teknologi, itu juga ada literasinya, kemudian ada juga data science ya. Itu juga ada literasinya, termasuk juga sosial ya, literasi sosial juga itu penting ya buat mahasiswa, termasuk juga literasi emosional, ada juga kewarganegaraan ya. Kalau di BINUS kita kembangkan melalui Character Building Development Center. Jadi global society itu juga termasuk literasi yang cukup penting dan juga moral dan values ya. Nah, ini kan sebenarnya perspektifnya demikian luas sekarang ini literasi. Nah, kita dalam rangka transformasi pendidikan, sebenarnya kita dihadapkan banyak-banyak hal sekarang ini. Bagi pendidikan tinggi ini sesuatu yang cukup berat ya. Karena apa? Karena kita dihadapkan pada perubahan dunia yang luar biasa. Pola kerja di industri sekarang sudah berubah, ya kan? Nggak seperti dulu lagi. Kemudian juga dunia ini ya, semakin lama ada perebutan yang besar terhadap food, energi, itu juga sangat mempengaruhi ya. Orang sekarang berlomba ya, masing-masing negara untuk bisa menunjukkan kinerjanya dengan baik. Nah, bagi pendidikan tantangannya cukup berat, apalagi sekarang juga perubahan teknologi ya, munculnya artificial intelligence dan juga yang lain, itu membuat kalau tidak mereformasi pendidikan tinggi ini sangat berat ya. Oleh karena itu maka semua orang sekarang ini ya mengatakan kita harus transformasi begitu. Tapi kenyataannya kan mesti harus dimulai ya. Tidak bisa kita hanya mengatakan seperti yang tadi disampaikan ya, hanya jargon, tetapi bagaimana kita menyiapkan itu dengan baik ya. Universitas itu kan mestinya ya sebagai sebuah lembaga yang yang memimpin perubahan semestinya ya. Karena disitulah sebenarnya bersemayamnya ilmu ya, bersemayamnya banyak orang-orang pinter dan juga riset mestinya lebih unggul begitu. Nah, oleh karena itu maka semua harus dimulai dari proses yang betul-betul bisa menyentuh dalam hal ini civitas akademika ya. Kita tahu bahwa kampus itu pemeran utamanya kan satu mahasiswa, dosen gitu. Selain mahasiswa dan dosen, bagaimana kinerja universitas itu punya dampak kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu maka transformasi ini yang pertama yang penting adalah bagaimana kita bisa menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan tersebut. Kan kita tahu ya, kalau menyiapkan mahasiswa, maka kalau di dunia pendidikan tinggi, maka kita harus siapkan kurikulumnya yang sesuai ya. Karena kurikulum itu, kalau kita hanya basisnya di masa lalu, yang tantangannya tentu berbeda, ini juga akan persoalan. Jadi kita harus siapkan kurikulum untuk mahasiswa yang baik ya, yang sesuai. Nah, ternyata itu tidak selesai, karena kurikulum itu juga yang kita desain dengan baik itu juga mesti didukung oleh dosen yang juga memiliki kompetensi sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan. Jadi dosen juga harus disiapkan. Selain dosen juga kita harus menyiapkan infrastruktur di dalamnya, sarana, prasarana begitu. Kan kampus itu sebagai ajang semuanya untuk bisa melihat sebagai laboratoriumnya. Laboratorium kehidupannya harusnya kan di kampus ya. Oleh karena itu sarana laboratorium juga harus bisa menunjang gitu. Kemudian suasana kampusnya, kemudian aktivitasnya. Saya kadang-kadang lihat ya, jangan-jangan pola perkuliahan yang selama ini kita lakukan sudah tidak sesuai gitu ya. Dengan situasi, ya kita harus mencoba untuk mengevaluasi semuanya gitu. Nah, saya kira transformasi pendidikan betul tidak hanya diucapkan atau ditulis dalam visi misi, tetapi bagaimana kita menyiapkan secara detail ya, terutama untuk mahasiswa, karena sebenarnya kampus sebagai pusat pengembangan sumber daya masa depan, di mana aktor utamanya adalah mahasiswa, itu harus kita siapkan. Nah, mahasiswa itu berarti seperti tadi yang saya bilang bahwa settingnya harus jelas, kurikulumnya harus sesuai dengan kondisi begitu, dan kita harus betul-betul open mind ya, karena saya lihat kita nggak bisa lagi nih ya masa lalu itu menjadi sebuah gambaran yang akan bisa merubah situasi di masa depan ya, karena masa depan sangat
Banyak orang sekarang kesulitan ya menafsirkan masa depan kita seperti apa gitu. Karena saking cepatnya perubahan. Masa lalu udah kita tinggalin, terus kita menatap masa depan, bagaimana kita menyiapkan mahasiswa itu. Dan juga dosen. Nah, bisa jadi peran dosen dalam konteks literasi digital mungkin harus ada pergeseran gitu. Tidak hanya urusan bagaimana memberikan pelajaran di kelas ya, tetapi bagaimana dia sebagai fungsinya tuh berubah gitu ya. Kalau dulu kan dia segala sumber ilmu ya, dosen. Terus sudah mulai beralih sebagai fasilitator gitu ya. Kemudian ada juga dosen itu hanya sebagai linkers gitu ya, dia hanya ngatur-ngatur, oh ini ada bahan. Lama-lama saya tuh khawatir, dosen juga bisa digantikan oleh robot ya. Kalau dosen digantikan oleh robot, kalau dia ngajar tiap semesternya begitu terus ya, bisa digantikan oleh robot, nggak perlu lagi ada dosen gitu. Nah gitu kira-kira. Betul, ya. Berarti kan tadi kita melanjutkan dari pembahasan mengenai kurikulum. Ya. Sekarang kan kita udah masuk ke era digital. Ya, oke. Nah, berarti gimana sih sejauh mana pendekatan yang dilakukan oleh dosen nih untuk dapat membuat mahasiswa tuh lebih cuman melek digital aja, mereka bisa menerapkan teknologi itu dengan bijak gitu. Memilah informasinya, paham privasi data, sadar sisi teknologi kayak AI atau misinformasi. Jadi kan gini ya, kita ini menyadari sepenuhnya ya bahwa pengetahuan itu ya bagi BINUS itu memahami sepenuhnya lah bahwa pengetahuan itu sekarang bukan bersumber hanya dari kampus saja ya. Gitu. Seperti waktu dulu saya kuliah ya, tahun 90-an misalnya gitu. Sekarang ini pengetahuan tersebar di mana-mana. Bahkan banyak pengetahuan itu tersimpan di industri, di perusahaan, di masyarakat gitu. Berarti kalau kita ingin membuat sebuah pendidikan yang komprehensif, yang holistik, maka kita tidak bisa mengandalkan pengetahuan itu dari dalam. Oleh karena itu maka konsep di BINUS bagaimana kita bisa menyusun academic system di mana pembelajaran itu bukan hanya berbasis di kampus, tapi bagaimana kita melakukan enrichment program yang bisa memberikan dukungan terhadap pengetahuan yang berasal dari luar gitu. Dari industri, bahkan sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga yang memiliki pengetahuan bagus ya. Sertifikasi profesional misalnya. Artinya perusahaan itu bisa lebih percaya sertifikasi daripada bangku kuliah ya. Ini kan masalah ya. Lama-lama apa sertifikasinya, apa kemampuannya gitu. Oleh karena itu maka di dalam rangka menyiapkan itu, kita harus membuat academic system yang betul-betul dibuat yang bisa menampung seluruh pengetahuan yang tidak hanya dimiliki oleh BINUS, tetapi juga dimiliki oleh lembaga lain gitu. Nah, pola kita di dalam academic system kita melalui enrichment program itu membuat dan memahami sepenuhnya bahwa semua pengetahuan itu akan digabungkan jadi satu untuk kepentingan mahasiswa gitu. Nah, dalam konteks itu maka kurikulum itu yang betul-betul harus adaptif nih dengan perkembangan pengetahuan begitu ya. Jadi ada tentu saja teori-teori yang dasar itu menjadi penting untuk terus diajarkan. Tapi di luar itu kita harus bisa memahami bahwa pengetahuan dari sumber lain itu juga penting. Yang pertama, yang kedua adalah kita sadar sepenuhnya ya bahwa di masa depan semua persoalan tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu disiplin ilmu. Karena kita sadar bahwa pengetahuan masalah itu demikian kompleks dan harus didekati dengan pengetahuan yang juga beragam. Mulailah ada multidisiplin, cross disiplin, transdisiplin ya, yang membuat satu pengetahuan dengan pengetahuan lain itu saling mendukung begitu. Karena sekarang ini persoalan di dunia nyata tidak bisa didekati dengan satu pengetahuan. Oleh karena itu maka di BINUS dikembangkanlah program-program yang memungkinkan dalam konteks multidisiplin. Nah itu bisa saling mendukung ya, desain dengan manajemen, dengan computer science, mungkin juga dengan prodi yang lain itu bisa saling mendukung. Kita buat model-model yang memungkinkan kita bisa lebih siap gitu menghadapi tantangan yang ada di depan gitu. Berarti peran dosen itu nggak hanya sekarang nggak hanya buat ngajar ya? Iya betul.
mungkin lebih sharing. Ya, betul, ya. betul. Terus multidisiplin itu juga harus Iya, ya, setuju tuh, setuju. Oke. Kita next ke Ya. pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Ya. Kalau misalkan BINUS dikenal aktif mendorong project based learning. Oke. Tapi sejauh mana sih program ini bisa bikin mahasiswa nggak cuma buat proyek ya udahlah selesai nih proyeknya, yang penting dapat nilai, tapi mereka juga bisa menanamkan rasa ingin berkolaborasi, pikir kritis, dan sadar akan dampak sosial dari proyek yang udah mereka kerjain. Iya, memang gini, kan sekarang ini evaluasi pembelajaran ya, atau model pembelajaran itu kan basisnya tidak bisa hanya ujian tengah semester ya, mid semester, dan final exam atau ujian akhir begitu. Dan tugas biasanya gitu. Nah, saya kira project based learning itu penting sebagai bagian dari bagaimana supaya student outcomes ya, capaian pembelajaran lulusan itu bisa dicapai gitu. Bisa terlaksana, bisa diukur gitu. Nah, harapannya kan sekarang contohnya begini ya. Di dunia nyata sekarang, mungkin nanti para lulusan juga akan mengerjakan proyek ya. Coba kita lihat, apakah proyek itu dikerjakan secara mandiri atau kelompok begitu. Nah, pada umumnya proyek itu kan ada tim, proyek timnya, dan mereka itu biasanya bekerja kelompok. Nah, pola pekerjaan kelompok yang dilakukan oleh mahasiswa dari BINUS sudah dikembangkan cukup lama begitu. Di kita ada skripsi kelompok, karena kita sadar bahwa di dunia kerja, di dunia nyata nanti, di real world itu mereka memang kerjanya ada timnya. Oleh karena itu teamwork-nya juga mesti kuat kan. Dan itu harus dibangun dari waktu mahasiswa begitu. Nah, project based learning harapannya ya, selain dia mengaplikasikan ya, dia belajar dari ilmunya, kemudian dia bisa mengaplikasikan. Nah, aplikasi terhadap ilmu itulah dalam bentuk project gitu. Nah, oleh karena itu maka proyek-proyek nyata yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dan ya kita berharap bisa berguna bagi masyarakat misalnya atau bagi siapapun lah institusi, itu akan memberikan nilai tambah buat mahasiswanya, buat dosen yang membimbing, buat universitas dan juga buat masyarakat umum ya. Karena kalau proyeknya sifatnya hanya sekedar pemenuhan gitu ya, yang penting proyek itu juga ada persoalan. Jadi memang proyeknya pun harus betul-betul proyek yang bisa ada manfaat, ada gunanya buat masyarakat gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, kalau misalkan nih kita sekarang ngomong tentang kebijakan tegas. BINUS itu punya kebijakan tegasnya nyontek sama dengan DO. Sedangkan di tengah era digital ini kan sekarang udah AI, udah copy paste nih Prof dari hasil di ChatGPT misalnya. Kira-kira kalau misalkan literasi etika yang udah jadi bagian proses belajar itu kan bukan hanya sekedar aturan administratif aja dong harusnya. Iya, betul. Jadi strategi apa sih yang BINUS gunakan biar mahasiswa nggak cuma ngerti tools saja nih, ngerti AI, ngerti ChatGPT, tapi juga ngerti implikasinya ke masyarakat yang bisa berguna untuk masa depan. Betul. Jadi kan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, itu kan dulu diluncurkan oleh Menteri Mas Nadiem, menyebutnya kita begitu ya, Mas Nadiem. Kemudian kan sekarang udah berubah ya, menterinya sekarang ini dijabat oleh Pak Bryan Juliarto. Nah, waktu adanya pergantian menteri itu konsep MBKM-nya sekarang menurut informasi yang saya juga ikut di dalam rapat-rapatnya itu, karena kita diundang itu sudah bergeser nih, bukan lagi MBKM, tapi kelanjutannya itu adalah perguruan tinggi yang berdampak. Dia menyebutnya Kemdikti Saintek berdampak. Artinya kalau Kemdikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berdampak, berarti seluruh komponen yang ada di dalamnya termasuk perguruan tinggi juga harus berdampak gitu ya. Nah, menurut paparan dari Pak Menteri itu adalah kelanjutan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, buat kita sebenarnya model MBKM itu sebenarnya kita sudah terapkan sebelumnya gitu. Bahkan kita udah laporkan secara resmi kepada Mas Menteri waktu itu. Kemudian oleh Mas Menteri diapresiasi, malah dijadikan dasar untuk membuat kurikulum MBKM gitu. Jadi sebenarnya itu adalah sumbangsihnya BINUS yang menurut saya untuk kurikulum nasional ini sangat bagus ya. Sehingga itu akhirnya semua perguruan tinggi melaksanakan kurikulum MBKM tadi itu.
Nah, tapi memang kan BINUS itu waktu prosesnya membuat kurikulum basisnya enrichment program itu sebenarnya kan itu kan bukan waktunya bukan pendek gitu. Kita lakukan riset dulu untuk satu program studi dulu, kemudian jadi satu fakultas, baru jadi satu universitas ya. Tapi kalau merupakan gerakan nasional, kadang-kadang karena ini gerakan nasional top down policy ya, sehingga internalisasi ke dalamnya kurang ya. Sehingga saya lihat itu dalam pelaksanaannya ya, yang penting melaksanakan gitu, tapi tanpa menjiwai isinya. Tapi buat BINUS saya kira ini kan sudah jadi bagian dari sebuah kebijakan dan kita menyadari sepenuhnya ternyata pola-pola yang kita terapkan akademik sistem di mana menggabungkan pembelajaran di kampus dan juga pembelajaran di luar kampus melalui enrichment program ternyata hasilnya sangat efektif. Mahasiswa punya kesempatan untuk mengetahui lebih awal kondisi yang akan dijalaninya ketika lulus nanti. Dia nunggu 4 tahun, ini ditarik 2,5 tahun, dia bisa menentukan karirnya. Kalau dia mau profesional, dia mesti ngambil jalur apa ya, enrichment program, magang misalnya internship. Kalau dia mau jadi peneliti, bisa ngambil jalur penelitian. Kalau dia community service, ada juga jalurnya. Atau dia bisa menambah pengetahuan dengan kuliah di luar negeri selama 1 tahun juga bisa. Atau juga menjadi seorang pengusaha. Ya, startup bisnis. Nah itu jadi mereka lebih cepat untuk bisa memahami kondisi real lapangan. Nah itu kalau kita tarik lebih cepat maka mahasiswa akan lebih siap gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya jawabannya sangat efektif dan itu sangat menunjang student outcomes atau capaian pembelajaran lulusan yang sudah diprogramkan di awal. Dan itu sangat efektif dan hasilnya sangat bagus begitu. Dan dunia industri akhirnya dekat sama kita. Karena kita pasti berkomunikasi, kita menjalin kerjasama, dan mahasiswa pada semester 5 dan 6 udah dikirim tuh ke yang ngambil internship, dia udah ketemu tuh sama perusahaan, sama pimpinan perusahaan, udah memahami, udah mempelajari situasi yang ada dalam perusahaan, sehingga dia lebih siap ya, gitu saya kira. Ya. Kalau boleh jujur nih, ngasih saran atau mungkin harapan lah dari Pak nih buat mahasiswa generasi hari ini, biar mereka generasi bukan cuma cakap digital aja, tapi juga bijak dan berdampak. Ya mungkin gini ya, tantangan saya ketika kuliah ya, kemudian era 80-an, era 90-an, era 2000 dan yang sekarang ya, itu pasti berbeda ya. Saya justru memberikan apresiasi ya kepada teman-teman generasi Z ya, yang menurut saya jauh lebih pintar dari generasi saya gitu. Karena generasi saya barangkali tantangannya berbeda ya. Sekarang ini tantangannya cukup berat ya. Mereka semua lebih pintar tetapi tantangannya lebih berat ya. Bagaimana dunia pun berubahnya demikian cepat begitu. Oleh karena itu maka kalau kita melihat situasi seperti itu, maka yang paling bagus bagaimana kita terus belajar ya. Artinya bahwa saya berharap teman-teman generasi Z itu tidak hanya kacamata kuda ya, hanya mempelajari satu hal saja, tetapi marilah kita buka cakrawala kita. Marilah kita terus mengikuti perubahan apapun ya. Dan penting bahwa kita tuh harus memagari diri kita dengan nilai-nilai ya. Kan di Indonesia tentu agama menjadi sangat penting ya. Kemudian moral, etika itu tetap harus dikembangkan. Karena kalau tidak kita kembangkan itu, kita tidak bangun itu, kita tidak jaga itu, maka semua akan berantakan ya. Jadi semua persoalan itu yang kita hadapi ya, memang pasti kita nggak akan tahu ke depan seperti apa ya. Kita juga nggak pernah menyangka ada COVID segala macam begitu. Oleh karena itu maka kepada generasi muda satu terus belajar, terus bangun network seluas mungkin ya. Sekarang ini network ini dengan adanya teknologi tidak hanya berteman dengan orang satu daerah di Indonesia saja, tapi bisa luas ya. Dan kita harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi begitu. Dan jangan lupa ya, kan masa muda nih ya. Masa muda itu artinya juga harus dinikmati begitu. Jadi harus seimbang lah, seimbang. Kemudian semua orang pasti punya rencana, semua orang pasti punya cita-cita, tapi cita-cita itu mesti terus
didekatin gitu ya. Kalau enggak kan makin jauh ya. Kalau makin jauh ya nggak akan tercapai. Cita-citanya apa? Dia tentukan. Mungkin jadi CEO gitu ya. Nah, orang semua pengen jadi CEO. Tapi bagaimana tuh mendekati itu dari waktu ke waktu? Bagaimana kita terus mengembangkan kompetensi? Karena untuk jadi CEO kan saingannya juga banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan sesuatu cita-cita yang akan diraih gitu ya, tetapi menjadi impian ya, tetapi juga bagaimana mendekati itu supaya makin dekat ya. Kita punya waktu yang pendek ya, betul nggak ya? Kan kita ini satu hari aja untuk tidur aja udah 8 jam ya, atau mungkin 7 jam ya, berarti kan sepertiganya. Waktu kita pendek, terus kemudian aktivitas lain juga mesti kita lakukan. Ya bagaimana kita tuh time management kita tuh supaya baik lah ya. Karena kalau enggak kan dari pagi sampai sore tidur juga bisa kan. Paling anak muda kadang-kadang kalau udah tidur kan panjang tuh ya. Nah gimana tuh ngatur waktunya, atur pertemanan, networking ya, bagaimana kita terus beradaptasi dengan kondisi, dan yang penting selalu ceria ya. Jangan jangan mudah putus asa ya, karena sudah banyaklah contohnya orang gagal pertama itu tidak lantas habis selama-lamanya ya. Kadang-kadang kita memang harus beberapa kali gagal untuk membuat sebuah perubahan yang besar ya. Jadi saya harapkan jangan mudah putus asa juga ya. Jangan mudah putus asa, dan saya kira terus visi kita, mimpi kita itu terus harus kita pupuk dan jaga itu. Karena dengan asa itu ya, dengan semangat itu ya, dengan cita-cita itulah sebenarnya kita ingin menuju kemana itu ya, kita harus tuju ya. Walaupun itu nggak semua orang kita sampaikan ke orang lain ya, karena kalau kita cerita cita-cita kita kepada orang lain, kadang-kadang orang lain bisa menertawakan kan, kamu masuk gitu. Jadi ya kita tetap ada dalam pikiran kita, bagaimana dream kita untuk ke depan, kemudian terus coba kita dekati gitu. Saya kira gitu, dan saya yakin optimis lah ya, kalau itu dilakukan maka teman-teman generasi Z ya akan lebih siap menghadapi tantangan zaman ke depan yang semua serba tidak pasti. Oke, saya kira gitu. Makasih.